Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang semoga sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini. Allah karuniakan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa kembali merasakan nikmatnya hidup, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat subuh berjamaah dan melanjutkan duduk sejenak mengkaji kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita harapkan juga keberkahan dan kebermanfaatan ilmu tersebut dalam kehidupan kita. Semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini menjadikan diri kita semakin baik, menjadikan diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang semakin kuat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tema yang tadi disampaikan tentang balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika kita membahas tema ini, kita mengingat bahwa ini salah satu bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di dalam kehidupan kita ini, di alam semesta ini. Karena kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, Bapak Ibu, Allah juga membuat ketetapan demi ketetapan yang berlaku di alam semesta ini. Dan ketetapan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik dan pasti akan terjadi. Ketetapan itu berlaku untuk seterusnya, tidak ada perubahan dan pasti akan terjadi. Kita sering mengatakan itu sebagai sunnatullah. Apa jemaah? Sunnatullah. Orang sekarang mengatakannya hukum semesta, the law of universe, hukum semesta. Jadi bukan hanya Allah menciptakan alam semesta ini saja, tapi juga sekaligus menciptakan dan menetapkan hukum-hukumnya juga. Di antara contohnya adalah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu hukum semesta, sunnatullah. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim beberapa kali. 3 kali Allah sebutkan ayat-ayat tentang hal tersebut yang menunjukkan setiap jiwa pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Disebutkan 3 kali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dengan ayat atau ucapan atau kalimat yang sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun yang bernyawa, yang memiliki di dalam dirinya jiwa, pasti akan mati. Siapapun dia, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, setinggi apapun derajat dia, juga akan meninggal dunia. Bahkan manusia yang istimewa misalnya, para anbiya juga meninggal dunia. Jamaah sekalian mati Allah, di dalam Bukhari dan juga Muslim, dalam hadis Bukhari dan juga Imam Muslim disebutkan tentang kisah yang menarik bagaimana Nabi Musa alaihi salam ditemui oleh malaikat maut, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui
Untuk apa tujuannya? Ketika ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam tujuannya kenapa datang menemui beliau, lalu malaikat maut itu mengatakan untuk mencabut nyawanya. Lalu ditempelenlah malaikat maut tersebut oleh Nabi Musa alaihissalam. Hadis ini sahih, ya, dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ditempelin malaikat maut itu sampai copot matanya. Malaikat maut langsung kemudian balik kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaporkan hal tersebut, mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, Engkau mengutus aku kepada orang yang belum mau mati." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mata daripada malaikat maut itu dan diutus kembali untuk menemui Nabi Musa untuk mengatakan kepadanya hendaklah dia meletakkan kedua tangannya di atas tubuh sapi jantan. Lalu katakan kepadanya, ya, apapun yang berada di balik telapak tangannya tersebut, maka hitunglah pada setiap bulunya itu seperti hitungan 1 tahun usianya. Ya, kalau misalkan di balik telapak tangannya itu dia sanggup untuk mendapatkan 1000 bulu, berarti usianya akan ditambahkan berapa? 1000 tahun, kan gitu. Nabi Musa bertanya, kalau sudah sampai seperti itu, lalu apa setelahnya? Kalau sudah terlampaui semuanya, lalu apa setelah itu? Maka malakul maut mengatakan, ya engkau akan mati. Maka Nabi Musa mengatakan, kalau begitu sekarang saja. Kalau begitu apa? Sekarang saja. Jangan sudah dimati Allah. Nabi Musa kita ketahui bersama, beliau adalah seorang nabi dalam rangkaian nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Kemuliaannya sungguh istimewa, namun juga tak luput dari yang namanya kematian. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Ini hukum semesta, termasuk juga hukum semesta atau sunatullah yang lainnya. Tema yang saat ini akan kita kaji, balasan sesuai dengan perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan perbuatan. Dan di banyak ayat maupun di dalam hadis disebutkan terkait dengan hal ini. Intan surullah yansurkum. Kalau kita menolong Allah, Allah akan balas menolong kita. Ihfadillah yahfadka. Kalau jaga Allah, Allah akan menjaga. Fadkuruni awat al-kurku. Ingatlah kalian kepada aku, maka aku akan ingat kepada kalian. Lihat al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Nah, balasan ini jamaah saudara mati Allah ada dua, balasan yang baik dan balasan yang buruk. Di mana balasan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di dunia dan juga di akhirat. Jadi ada balasan baik di dunia dan ada juga balasan baik di akhirat. Ada balasan buruk di dunia dan juga ada balasan buruk nanti juga di akhirat. Ini sunnatullah, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Balasan akan perbuatan baik di dunia. Setiap hamba yang melakukan kebaikan di dunia, bukan hanya saja Allah akan balas kebaikan itu nanti di akhirat, Allah sebelum itu juga akan membalas kebaikan itu di mana? Di dunia ini. Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di bumi ini, Allah memberikan hasanah, balasan kebaikan tersebut.
Kita melakukan sholat, mendirikan sholat tadi, sholat subuh. Mungkin menambahkan sebelumnya dengan qabliyah. Yang kita dapatkan di dunia ini dari sholat-sholat kita apa jemaah? Apa kira-kira? Kebaikan yang kita dapatkan di dunia ini dari sholat-sholat kita apa? Dengan setelah sholat apa yang dirasakan? Tenang, tentram, damai di hati. Iya Pak ya. Karena memang seperti itu. Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang hatinya senantiasa tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ingatlah dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dan salat merupakan sarana kita untuk mengingat Allah. Karena Allah perintahkan wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Makanya ketika kita mengingat Allah di dalam salat kita, maka kita menjadi tenang. Bahkan sebelum salam pun hati kita damai. Setelah salam, Masya Allah, ketenangan bisa kita dapat. Ustaz, saya sudah sholat, kok gak tenang juga setelah sholatnya? Berarti yang salah apanya Bapak Ibu? Yang salah sholatnya? Bukan. Yang salah dianya. Saat sholat yang harusnya mengingat Allah, justru dia mengingat yang lain. Saat sholat dia tidak mengingat Allah, malah ingat yang lain. Ingat apa ya? Pernah setelah sholat gak tenang? Nah, saat itu jenengan ingat apa? Ingat masalah. Saat sholat lagi ingat masalah. Masalah kehidupan, masalah di kantor, masalah di rumah tangga, masalah harta, ada hutang yang terus dipikirin. Saat sholat pun masih terus dipikirin. Maka wajar ketika selesai sholat hatinya belum tenang. Kalau pas sholat dia mikirin masalah, hatinya nggak tenang. Kalau dia memikirkan Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang dikatakan Allah sendiri, bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini sholat semua. Kita dapatkan manfaatnya di dunia. Apalagi contoh amal salat atau kebaikan yang kita lakukan dan manfaatnya bisa kita petik di dunia. Apa jemaah? Silaturahim. Ini masyhur banget hadis ini. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Hadis sahih. Siapapun yang menghendaki diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala usianya, maka hendaklah dia silaturahim. Lihat manfaatnya bisa kita petik di dunia. Bahkan rahim ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia bergelantung di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, apa yang diucapkan oleh rahim ini? Dia mengucapkan, siapa yang menyambungku ya Allah maka sambunglah dia, dan siapa yang memutusku ya Allah maka putuskanlah dia. Maksudnya adalah yang menyambungku, menyambung tali silaturahim ini, maka rahim pun berdoa, hendaklah engkau sambung engkau dengannya ya Allah. Maksudnya hubunganmu dengan dia ya Allah, engkau sambung ya Allah. Yang memutusku maka putuskanlah hubunganmu dengannya ya Allah. Iya, ini pun juga al-jaza min jinsil amal, silaturahim. Ya, maka dipanjangkan usianya, masya Allah. Apalagi jemaah, puncaknya misalnya kebaikan yang bisa kita dapatkan manfaatnya di dunia dan juga nanti insya Allah dibalas lebih di akhirat, ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberi
saat di mana? Di dunia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bertakwa kepada Allah, Allah karuniakan pada dirinya jalan keluar, solusi dari setiap masalahnya. Ini keuntungannya di dunia, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar. Hatinya selalu lapang. Orang yang bertakwa jemaah, hatinya selalu lapang. Dengan lapangnya dia, lapang dadanya dia, lapang hatinya dia, mudah baginya kemudian untuk menemukan solusi. Berarti kalau yang gak bertakwa kepada Allah, hatinya sempit, makanya hidupnya susah, ya, sedih terus. Ini orang bertakwa lapang hatinya. Bahkan bukan hanya di dalam dirinya saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan atau berikan kenikmatan, ya. Rizkinya juga Allah lapangkan, bahkan datang kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Ini keuntungan-keuntungan kebaikan yang bisa dirasakan seorang hamba ketika dia di dunia. Sebelum nanti dia akan mendapatkan keuntungan atau kebaikan, balasan kebaikan itu di mana? Di akhirat. Salat yang kita lakukan balasannya bukan hanya ketenangan di dunia, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalasnya nanti di akhirat dengan apa jemaah? Dengan surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams, salat 5 waktu fil yaumi wal laila, sehari semalam. Man hafadha alaihinna wa ala mawaqitihinna, siapa yang menjaga 5 salat itu, siapa yang menjaga salat-salat itu dan menjaga waktu-waktunya, ya, apa kata Nabi balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini? Kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Allah punya janji dengan dia untuk memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan di akhir. Balasan di mana? Di akhir. Begitu pula ketakwaan kita bukan hanya akan kita dapatkan manfaatnya di dunia, di akhirat Allah Subhanahu wa taala juga siapkan baginya balasan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Buat orang-orang yang bertakwa itu adalah surga yang penuh dengan kenikmatan yang mengalir di situ mata air. Ya. Apa yang mereka rasakan di surga itu? Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka menikmati segala apa yang dikaruniakan Allah kepadanya, apapun. Ya. Kenapa bisa mereka merasakan hal itu? Kenapa bisa menikmati? Akhirina ma atahum rabbuhum. Jawabannya adalah innahu kan qabla dzalika muhsinin. Karena mereka ketika di dunia dahulu melakukan apa? Kebaikan. Makanya balasannya kepada mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi jamaah yang dirahmati Allah, ayat maupun hadis yang menjelaskan bahwasanya kebaikan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di mana? Di akhirat. Dan balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu pasti akan jauh lebih apa? Lebih besar. Ya, lebih besar dan lebih istimewa. Karena amal kita kalau dibandingkan dengan surganya Allah tidak ada apa-apanya. Lebih istimewa apa? Surganya Allah. Makanya balasannya pasti berlipat jemaah. Ya. Dibandingkan balasannya di dunia, di akhirat balasnya berlipat. Tiada pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan buat mereka yang melakukan kebaikan selalu berlipat-lipat. Selalu dilipatkan minimal oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Ya.
Seringkali kita mendengar hadis ketika terkait dengan membaca Al-Quran, ya. Siapa yang membaca Al-Quran, maka di setiap hurufnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Diberikan kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kebaikan. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melipatkan pahala itu bukan hanya 10 kali lipat, lebih daripada itu, bahkan ada yang sampai 700 kali lipat. Iya kan? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, mereka itu seperti apa? Nanam satu butir biji. Dari biji itu lalu Allah tumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji. 700 kali lipat balasannya. Bahkan Allah melipat gandakan lebih daripada itu lagi. Sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada juga pahala yang bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Balasan kebaikan yang tidak terhingga. Apa misalnya? Balasan kebaikan yang tidak terhitung jamaah. Yang tidak terhingga gitu. Apa? Pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah mengkaruniakan pahala, ya, kepada apa? Kesabaran itu. Innama yuwaffas sabirun, orang-orang yang bersabar itu pahala mereka bighairi hisab, tanpa batas. Makanya orang bersabar itu orang mengatasi. Ini kan kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tanya sampai kapan ya Allah ujian ini, ya. Sabar juga ada batasnya. Enggak ada batas. Ada enggak batasnya sabar? Saya tanya, ada enggak batasannya sabar? Ada Pak. Batasannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Batasannya sabar di dunia saat kita sudah meninggal dunia. Oh, berarti ada batasannya berbeda. Maka jemaah sekalian Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa balasan Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap kebaikan kita di akhirat itu tak terbatas, ya. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga katakan kesempurnaan balasan atas setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang mukmin saat dia hidup di dunia ini, di akhirat tidak akan diberikan balasan. Masya Allah. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, baik itu dari wanita muslim atau orang mukmin atau wanita mukminah. Siapa yang beramal saleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah balasannya di dunia, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami karuniakan kepada dia kehidupan yang baik. Di akhirat gimana? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami berikan balasannya di akhirat atas kebaikan-kebaikan dia saat di dunia, bi ahsan, dengan balasan yang jauh lebih baik. Ini balasan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Baik, ini balasan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Balasan keburukan juga sama. Yang melakukan keburukan di dunia, Allah juga akan balas keburukan itu di dunia, dan balasannya seperti perbuatan.
Ketika seorang misalnya suka membuka aib saudaranya, membongkar-bongkar aib saudaranya, ngomong jelek tentang saudaranya, Allah akan balas bukan hanya saat nanti di akhirat, tapi di dunia juga Allah Subhanahu wa taala akan balas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan tentang hal ini. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadisnya hasan sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan bahwasanya ketika itu diceritakan oleh Ibnu Umar, sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, fanada bi sautin rafi'. Saat itu Nabi lagi naik mimbar jamaah. Lalu Nabi bersuara atau menyampaikan dengan suara yang kencang sekali. Ya ma'syara man aslama bi lisanihi wa lam yufdil iman ila qalbihi. Wahai orang-orang yang sudah berislam dengan lisannya, namun iman belum meresap di dalam hatinya, la tu'zul muslimin. Jangan kalian sakiti orang-orang muslimin, wala tu'ayyiruhum. Jangan kalian hina mereka, wala tattabi'u auratihim. Dan jangan pula kalian bongkar-bongkar aurat mereka, maksudnya aib-aib mereka. Faman tatabba'a aurata akhihi muslim, siapa yang membuka-buka aib saudaranya muslim, tatabba'allahu auratahu, Allah juga akan buka auratnya. Artinya Allah akan bongkar aib-aibnya juga di dunia. Fa innahu man tatabba'allahu auratahu, dan siapa yang dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yafdahu walau fi jawfi ra'ili, Allah akan bongkar aibnya atas balasan ketika dia membongkar aib saudara. Ya. Bahkan pun jikalau itu adalah aib yang dia lakukan di dalam kamarnya sendirian, Allah akan buka itu. Mengerikan sekali jemaah. Sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala akan buka semuanya di mana? Di akhirat. Sementara siapa kita di dunia ini yang tidak memiliki aib? Kita semuanya punya apa? Aib. Hanya saja Allah menutupi aib itu dari pandangan atau pengetahuan saudara-saudara kita, sehingga mereka tidak tahu aib-aib kita semua. Allah sudah menutup aib itu. Maka jangan dibuka dengan menceritakan atau untuk menceritakan aib saudara, karena itu pasti berefek pada dibukanya aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang kita tidak akan pernah dengar. Maka hati-hati jamaah sekalian dirahmati Allah. Zaman sekarang orang mudah banget membuka aib saudara. Di sosial media mudah banget membuka aib saudara. Maka ketika kita tahu itu aib, ya, daripada kita tertarik untuk ikut nge-share, mendingan gak usah dibaca. Banyak gak aib di sosial media dibuka? Zaman sekarang Pak, Masya Allah, bahkan oleh orangnya sendiri dibuka aibnya, sehingga orang lain jadi tahu. Aib keluarga dibuka di muka umum, akhirnya orang jadi tahu. Zaman sekarang mengerikan sekali tentang aib ini. Ya. Maka jangan sampai Allah. Balasan ini Allah Subhanahu wa taala akan balas itu. Bahkan Imam Malik rahimahullah mengatakan adraktu bihadhil baldah, maksudnya aku mengetahui di kota ini, di negeri ini, Madinah. Karena Imam Malik di Madinah. Ya. Aqwaman kaum, ya, lam takun lahum uyub, yang mereka enggak punya aib, fa'abun nas, tapi kemudian mereka membuka aib manusia, mereka mencela-cela manusia, mereka mencaci maki manusia, fasarat lahum uyub, maka kemudian mereka akhirnya memiliki aib itu. Wa adraktu biha, dan aku juga tahu di kota ini aqwaman orang-orang yang kanat lahu uyubun, mereka punya aib, fasakatu an uyubin nas, tapi mereka diam dari membuka aib orang-orang. Mereka diam dari aib manusia, ya. Fanusia uyubum, dan akhirnya
aib-aib mereka juga dilupakan oleh Allah, dilupakan oleh manusia. Jangan sekadar mati Allah, ini balasan di dunia. Belum lagi nanti balasan di akhirat buat mereka yang membuka aib dan mencela, mencaci maki manusia. Balasan di akhirat lebih mengerikan lagi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan di dalam surat khusus tentang mereka al-humazah wal-lumazah. Dalam surat apa? Al-humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Apa itu humazah? Siapa itu lumazah? Humazah, orang yang membuka aib atau mencela orang lain, mencaci maki, mengumpat di belakang orang. Artinya orang yang diumpat nggak ada. Ngomongin jelek orang lain, orangnya nggak ada. Kalau lumazah, orangnya ada. Mencela dan orangnya ada. Bahkan lumazah itu bukan hanya dengan kata-kata, juga dengan seluruh anggota badan. Misalkan dengan apa? Matanya, bibirnya. Nah, ini apa? Mencela dengan apa? Anggota badan. Tangan misalkan, dia merumpamakan orang yang pendek dengan dia mengatakan nggak ngomong jamak, tangannya cuma begini. Maksudnya apa? Pendek. Atau misalkan dia gini. Apa maksudnya? Pesek, ya. Tidak diucapkan, tapi dengan gerakan. Itu disebut apa? Lumazah. Balasannya apa ini? Lihat balasannya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang kemudian mempunyai sifat humazah, lumazah. Meskipun sababun nuzulnya ini kepada mereka yaitu seperti Walid bin Mughirah, seperti Umayyah bin Khalaf, tetapi ini semuanya adalah tertuju untuk siapapun yang punya sifat seperti mereka. Umum sampai nanti hari kiamat, siapapun yang punya perilaku seperti ini balasannya akan sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala balasannya? Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang disebut dengan al-hutamah. Apa itu hutamah? Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah. Api Allah Subhanahu wa taala yang menyala. Allah sampai menisbatkan api khusus ini kepada diri ini, narullah, untuk menunjukkan dahsyatnya api yang dimana bukan hanya membakar raga luar, allati tattali'u 'alal afidah, itu akan terus membakar sampai dalam, sampai hati. Nah, ini dia terkait dengan al-jaza' min jinsil amal. Kenapa Allah bakar juga dalamnya, bahkan sampai hatinya dibakar habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jantungnya dibakar habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah? Dihancurkan hatinya oleh Allah di akhirat itu, dengan dibakar karena dia saat di dunia suka menghancurkan hati orang-orang dengan dia mencela mereka, mencaci maki mereka, membuka aib mereka, menyakiti hati mereka. Makanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di dalam neraka hutamah tersebut. Ini balas, ya, al-jaza' min jinsil amal. Mereka menyakiti hati manusia di dunia, Allah hancurkan hati mereka di akhirat dengan dibakar. Orang yang membakar-bakar di dunia, nyiksa dengan membakar manusia, dan mereka bangga membakar manusia, Allah juga akan siksa balasannya nanti di akhirat dengan dibakar. Masih ingat Pak Ashabul Ukhdud? Cerita tentang siapa? Ashabul Ukhdud yang membakar kaum mukminin. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, ya, tsumma lam yatubu, mereka yang menyiksa orang-orang mukmin yang laki maupun perempuan dengan dibakar. Mereka bahagia, mereka tertawa sambil melihat kaum mukminin dibakar. Kemudian mereka belum bertaubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, tsumma lam yatubu. Apa jawabannya? Falahum adzabu jahannam, bagi mereka azab jahannam, walahum adzabul, di neraka jahanam mereka juga mendapat
siksaan, yaitu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan di akhirat. Balasan di akhirat yang lainnya atas perbuatan buruk ketika dia hidup di dunia. Contohnya juga adalah misalkan orang yang suka minta. Ini maksudnya al-jaza' min jinsil amal dicontohkan melalui perbuatan buruk ini juga sama. Apa itu? Ketika orang suka minta-minta, ya. Innal mas'alata la tazal mas'alah bi ahadin, ya. Sesungguhnya masih, ya, akan terus orang-orang itu meminta-minta. Masih akan terus seseorang itu minta-minta di dunia hatta la yabqa, sampai kemudian tidak tersisa, ya, pada dirinya nanti di yaumil qiyamah, ya, walaupun itu hanya sekedar daging di wajahnya. Artinya apa? Allah habisi wajahnya atau daging di wajahnya itu di yaumil qiyamah. Kenapa yang disiksa oleh Allah wajahnya buat orang yang meminta-minta? Kenapa jemaah? Karena wajah ini pusatnya rasa malu. Orang mengatakan kalau lagi malu mau ditaruh mana? Mau ditaruh mana nih wajah saya gitu. Saya melakukan ini karena wajahmu, misalkan gitu ya. Karena menjaga wajahmu. Ini karena apa? Kemuliaan. Karena dia tidak memuliakan ini, dengan dia terus meminta-minta, maka Allah hancurkan wajahnya. Karena meminta-minta ini dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak halal kecuali pada 3 orang. Nabi mengatakan kepada salah satu sahabat, ya Qabisah, namanya Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alata la tahilu illa li ahadin salasa. Wahai Qabisah, yang namanya minta-minta itu enggak boleh, enggak halal kecuali untuk 3 orang ini. Kemudian Nabi menjelaskan siapa 3 orang itu. Dia adalah orang yang kemudian habis, ya, merugi, karena habis hartanya, merugi karena mendamaikan 2 kabilah yang lagi berperang. Atau misalkan dia yang bangkrut, hartanya habis, atau dia orang yang fakir, yang jelas-jelas kefakirannya dan dibuktikan dengan persaksian 3 orang saleh bahwa dia memang orang yang fakir. Selain itu siapapun yang meminta-minta maka dihukumi sebagaimana orang yang memasukkan api neraka ke dalam tubuhnya. Na'udzubillah. Jadi jangan sadar Allah, lihat balasan Allah Subhanahu wa taala pada setiap perbuatan itu sama dengan perbuatan itu sendiri. Semoga kita bisa menjaga diri kita dari setiap perbuatan kita, ya, perbuatan hendaknya betul-betul dipikirkan saat ingin berbuat, kata-kata hendaknya dipikirkan banget saat hendak berkata-kata, ya, berhati-hati dari aib saudaranya. Semoga dengan demikian kita hanya akan melakukan, kita hanya akan mengatakan sesuatu yang baik, dan insya Allah balasannya juga akan apa? Baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, monggo. Kita seperti biasa. Ada. Jadi waktu jadi begini, Pak Ustaz, pertanyaannya sangat sederhana sekali, yaitu mengenai silaturahim. Ya, kalau silaturahim kan pahalanya tadi bukan main. Nah, kalau misalnya kita silaturahim dengan teknologi, dengan HP, karena kan misalnya jauh, jadi kita silaturahim saling ngobrol gitu, Ustaz, dengan HP itu bagaimana itu? Sama pahalanya dengan kita berjumpa? Sama atau enggak jamaah? Pahalanya silaturahim dengan apa? Yang langsung datang on the spot. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala membalas hambanya itu sesuai dengan usahanya. Semakin
besar usaha yang dia lakukan, balasannya juga semakin apa? Besar. Ya. Sebagaimana juga bala, ujian, semakin besar ujiannya, semakin besar juga balasan pahalanya. Inna idhamal jaza' ma'idhamil bala. Kalau ketika dia bersilaturahim dengan mengeluarkan juhud dia, mengeluarkan ikhtiar dia, bersusah payah dia, ya kan? Diuji di jalanan misalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mungkin kemacetan untuk sampai di tempat saudaranya atau sahabatnya yang dia ingin bersilaturahim, tentunya pahalanya berbeda dengan apa? Hanya sekedar bersilaturahim dengan melalui online. Ya, pasti berbeda jemaah. Tapi tetap dia juga bisa mendapatkan pahala silaturahim. Ya, dengan dia menelpon saudaranya, menghubungi kerabatnya, menghubungi sahabatnya, menjaga terus hubungan, bahkan mungkin untuk supaya tidak kepaten obor, kata Rasul bilang ya, nggak terputus silaturahim hubungan persaudaraan, dibuatlah kemudian grup apa? Grup WhatsApp keluarga. Nah, pahalanya buat yang bikin grup dengan yang ikutan hanya sekedar di dalam grup itu saja, itu aja pahalanya juga beda, Pak. Iya kan? Pahalanya lebih besar mana, Pak? Yang bikin grup atau yang hanya sekedar ikut di grup? Aslinya bikin grup, karena dia menyambungkan semuanya berada di situ. Ya. Zaman sekarang, masya Allah, teknologi canggih. Tapi ketika dibandingkan dengan kalau misalkan datang langsung pahalanya apakah sama? Tentunya berbeda. Karena ada ikhtiar di situ yang dia keluarkan, ada usaha lebih, dan seperti tadi kata Nabi, sesuai dengan beratnya ujian, besarnya pahala untuk mengikuti. Wallahu a'lam. Ada yang gitu, Bapak jadi silakan. Itu dulu ya. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Apalagi dijadikan sebagai profesi, wassalam, selesai. Ya, ini dia yang disebut oleh Nabi di hadis yang tadi. Dari Imam Al-Bukhari bahwasanya al-mas'alah itu la tazalul mas'alah. Ya, itu akan terus terjadi ketika orang minta-minta, apalagi dijadikan sebagai profesi. Hatta yalqallah, dia akan bertemu nanti di akhirat oleh Allah, dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ya. Wa laisa fi wajhihi, di dalam wajahnya itu mus'ad atau mus'ad, enggak tersisa daripada wajahnya. Lebih berat lagi kalau itu jadikan profesi. Kenapa? Selain dia minta-minta, ada dosa yang lain mengikuti. Apa itu, Pak? Bu? Al-kadzib, bohong, dusta, bahkan ghish, menipu orang-orang yang memberi. Dia dosanya berlipat-lipat malah kalau dia jadikan apa? Profesi. Naudzubillah. Ini biar kalau ada orang yang kepikiran, Pak, karena ini ada juga yang gara-gara diangkat itu akhirnya terinspirasi. Wah, dia minta-minta itu sebulan itu bisa dapat 28 juta. Saya kerja begini sebulan gak nyampe. Akhirnya terinspirasi, jadinya dia ikut minta-minta. Naudzubillah. Ini justru malah mengajak kepada keburukan. Ya. Baik, monggo Pak. Apa? Oh, berdalil. Nggih.
Ya. Sedekah yang utama kalau terkait dengan utama kepada siapa? Yang pertama pasti kepada keluarga. Ya. Bukan hanya yang membutuhkan, tapi kepada keluarga pertama. Tentunya keluarga, apabila dia juga yang betul-betul membutuhkan, maka di situ kemudian apa? Mendapatkan pahala yang berlipat lagi. Jadi bukan hanya sekedar membutuhkan, Pak. Kalau dia berkata atau berdalil bahwa itu juga dia berhak mendapatkan karena dia membutuhkan, maka itu kemudian dibutuhkanlah persaksian 3 orang soleh minimal yang menunjukkan bahwa dia betul-betul fakir, alias fakir memang betul-betul fakir. Fakir itu apa, Pak? Lebih butuh daripada miskin. Apakah dia betul-betul fakir dan itu dipersaksikan oleh minimal 3 orang soleh? Kalau tidak, maka tidak layak walaupun dia menggunakan dalil tersebut. Ya, nggak layak dia. Apalagi hanya karena itu tadi alasannya. Ya, ada yang jauh lebih membutuhkan. Tapi meskipun demikian juga jemaah, ini juga harus saya sampaikan. Kalaulah kita tidak memberi kepada mereka-mereka yang suka minta-minta itu, kita pun juga dilarang untuk apa? Berkata-kata buruk atau mencela mereka langsung di depan mereka, atau menjelek-jelekkan mereka, misalkan dengan mengatakan kepada mereka ketika lagi minta kita gak ngasih, terus kita katakan kepada mereka, wah ini minta kerja dasar males gitu. Atau misalkan, oh kamu ini kerjanya minta-minta, emang dasar balung kiri gitu. Naudzubillah ya. Itu kalau kita nggak ngasih, minimal ucapan ini dijaga, lisan ini dijaga. Kenapa jemaah? Sudah nggak ngasih, tapi kita menghina, kena dosanya lagi kita. Kalau nggak ngasih ya sudah diem aja. Atau kalau ingin menasihati, nasihati dengan yang baik tanpa mengumpat, tanpa menghina. Oh, ada lagi yang lain? Gitu. Amalan sedekah yang dilakukan dengan berharap imbalan yang lebih besar, maka dikembalikan Allah. Gimana? Mengharap imbalan yang lebih besar, maka dikembalikan oleh Allah. Oh, disebut? Oh, ya. Jamaah sekalian dari Allah, kalau berharap kepada Allah, balasannya boleh-boleh aja. Ya. Minta balasannya kepada Allah Subhanahu wa taala boleh-boleh aja. Bahkan kita minta yang banyak kepada Allah itu juga dibolehkan. Karena kita minta kepada siapa? Al-Wahhab. Minta kepada siapa? Al-Wahhab. Zat yang maha memberi. Ya. Zat yang maha memberi dan juga maha ghani, maha kaya raya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar pun, yang lebih banyak pun boleh atas setiap balasan yang kita, atas setiap kebaikan, balasan kebaikan yang kita lakukan. Silakan, Pak. Ya. Boleh kita minta kepada Allah. Halal, tapi kalau kita minta kepada manusia pamrihnya, ini yang kemudian tidak boleh. Mengharapkan balasan misalkan pujian, ya, penghormatan pada manusia, enggak boleh. Ya, karena khawatir masuk apa Pak? Ria. Jadi kalau kita mintanya kepada Allah balasannya boleh-boleh saja. Ya, apalagi minta sama yang maha seperti ini. Waduh, masya Allah. Itulah kenapa Nabi Sulaiman alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya
Allah karuniakan kepada aku mulkan, kerajaan, ya, kekuasaan yang tidak akan pernah engkau berikan kepada siapa? Kepada orang lain selain aku. Ya. Tapi jamaah sekalian mati Allah, ini nggak boleh jadi doa kita, ini khusus. Doanya Nabi Sulaiman, kita nggak boleh nih, ya Allah, Robbi habli mulkan, nggak pantas kita. Itu hanya khusus untuk siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin yang Bapak maksudkan adalah kalau kita minta yo memantaskan diri lah. Lihat pengen hasilnya gede banyak, ya ikhtiarmu juga apa? Banyak. Itu namanya hamba Allah yang tahu diri. Lawan kerjanya cuma sejam, ya Allah, mintanya itu syarat-syarat misalnya. Nah ini namanya apa? Nggak maduk, orang Jawa bilang. Apa ya? Nggak maduk, Pak. Nggak magic. Pantaskan dirimu ketika engkau ingin mengharapkan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikhtiarmu juga harus lebih banyak. Tambahkan supaya layak kau mendapatkan itu. Seperti itu jemaah. Allahu akbar. Dan tanpa diminta pun jemaah, Allah itu kalau ngasih nggak pernah yang namanya sedikit, nggak pernah sama dengan apa yang dilakukan oleh hambanya. Selalu lebih, seperti tadi di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang disebutkan Allah lipat gandakan balasan. Itulah enaknya jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balasannya selalu lebih baik, lebih banyak daripada amal itu sendiri. Dibandingkan dengan amal-amal yang dilakukan oleh umat terdahulu, Pak. Kalau umat terdahulu amal satu ya sudah dibalas itu aja. Kalau umat Nabi Muhammad SAW amalnya satu, sederhana, tapi balasannya bisa berlipat-lipat. Karena Allah tahu, Pak, bahwasanya umatnya Nabi Muhammad ini usianya beda dengan usia orang-orang umat dahulu. Orang-orang dahulu usianya panjang. Umat Nabi Muhammad usianya, maka kalau kemudian disamakan nggak mati juga. Keadilan Allah berlaku bagi umat Nabi Muhammad. Amal kebaikan mereka akan terus dilipat gandakan lebih banyak lagi. Masih ingat pahala Lailatul Qadar? Satu malam kita beribadah, di malam tersebut Allah ganjar ibadah 83 tahun. Ini nggak berlaku, Pak, untuk umat terdahulu, hanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Mungkin sampai di sini bahasan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat, membuat diri kita semakin berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan berharap kepada Allah balasannya di dunia maupun nanti insyaallah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.